Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan fisika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai medan magnet, solenoid, dan toroid. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Oke, teman, sekarang kita langsung saja ke pembahasan materinya. Di sini mengenai medan magnet solenoid atau solenoida ya. Nah, solenoida itu sendiri merupakan kawat panjang yang dililitkan pada inti yang bentuknya itu silinder gitu. Jadi solenoida itu bentuknya seperti kumparan seperti ini, teman-teman. Nah, kumparan ini adalah mediumnya ya. Nih, ini adalah mediumnya. Kemudian medium ini dililitkan oleh sebuah kawat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melilitkan kawatnya. Nah, kalau misalnya nih, untuk yang bagian pertama ya, kita lilitkan kawatnya misalnya dari atas. Jadi bentuknya seperti ini. Lilitkan dari atas, iya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah ya, sudah kita lilitkan dari atas. Kalau misalnya arah arusnya itu adalah ke atas nih. Jadi ke atas, kita ikutin aja ke atas. Berarti ini juga ke atas, tarik ke atas, iya ke sini, lalu dia ke bawah. Gitu ya. Ini arah arusnya. Kemudian kalau misalnya nih, yang kedua kawatnya kita lilitkan dari bawah. Berarti gini. Dari bawah ke atas. Iya. Jadi begini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya arah arusnya itu ke atas, kita ikutin aja, berarti dia dari sini ke bawah, ke bawah, ke bawah, iya, terus dia ke bawah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman, lilitan kawat ini tuh berpengaruh terhadap arah dari medan magnetnya. Nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Misalnya nih, contohnya untuk yang pertama ya, misalnya ini adalah kumparannya. Kemudian untuk tangan kanan kita, 4 jari kita ini menandakan arus listriknya. Kemudian ibu jari kita ini adalah arah medan magnetnya. Kalau misalnya kita lilitkan dari atas nih, dari atas. Ini kumparannya, ini arusnya dari atas ya. Berarti arah medan magnet atau ibu jarinya itu ke arah kiri. Berarti arah medan magnetnya ke sana ya, ke kiri. Berarti ini ke kiri. Oke. Kemudian untuk yang kedua, kita lilitkan kawatnya itu dari bawah, berarti arusnya dari bawah nih. Nah, seperti ini ya, sama ya. Nih dari bawah seperti ini juga dari bawah. Nah, arah medan magnetnya itu ke arah kanan, berarti yang bagian ini arah medan magnetnya adalah ke kanan. Begitu teman-teman. Oke, pada solenoida ini, di sini kita akan menentukan nih besar induksi magnet pada ujung dan pusat solenoida. Jadi kita akan menentukan nih medan magnet di pusatnya ya, pusat sama di bagian ujung pada solenoida. Nah, jika kita mau menentukan besar medan magnet di pusat solenoid, kita gunakan rumus ini. B sama dengan mu 0. Mu 0 itu nilainya ini nih. 4 dikali 10 pangkat min 7 WB per AM. Kemudian N di sini adalah jumlah lilitan atau jumlah lilitan kawatnya ini, nih ya. Kemudian I di sini adalah kuat arus atau kuat arus yang mengalir pada kawat ini. Dan L di sini adalah panjang dari solenoidanya. Nah, ini L-nya ya, panjang dari solenoidanya. Ini untuk di pusat solenoid, kita gunakan rumus yang ini. Kemudian kalau di ujung solenoid, kita gunakan rumus yang ini. B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per 2L. Yang membedakan di sini cuma 2L-nya. Untuk mempermudah kalian, gini aja. Di pusat, kalau pusat itu pasti cuma ada satu kan, berarti L-nya 1. Kalau di ujung solenoid, ujung itu kan ada 2. Di sini sama di sini. Berarti L-nya ada 2. Gitu aja ya untuk mempermudah kalian pemahaman. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua. Sekarang kita akan bahas mengenai medan magnet pada toroida. Nah, toroida itu sendiri merupakan solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya itu berbentuk lingkaran. Jadi, seperti ini nih bentuknya toroida. Dia itu mediumnya itu berbentuknya lingkaran. Beda dengan solenoida. Tadi kan dia bentuknya panjang ya. Kalau ini toroida itu berbentuknya lingkaran. Jadi, untuk arah arusnya bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk mencari besar induksi magnetik atau besar medan magnet pada toroida ini, kita gunakan rumus B sama dengan atau besar induksi magnetik sama dengan mu 0. Di mana mu 0 itu nilainya sama ya. Ini ketetapannya 4pi dikali 10 pangkat min 7. Kemudian N di sini adalah jumlah lilitannya berapa. Kemudian I adalah kuat arusnya. Jadi kuat arus yang mengalir pada kawatnya itu berapa? Per 2pi dikali A. Nah, untuk nilai A-nya sendiri kalau misalnya belum diketahui di soal tetapi diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luarnya nih, RD dan RL-nya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Jadi A atau ini ya, jari-jari efektifnya, jari-jari efektif sama dengan setengah RD ditambah RL. Jari-jari dalam ditambah dengan jari-jari luarnya. Nah, ini untuk mencari A.
Jika A-nya belum diketahui, kalau sudah diketahui di soal, tidak perlu kita cari, oke? Nah, ini untuk rumus dari medan magnet toroida. Untuk mempermudah pemahaman materi, kita lanjut saja ke contoh soalnya, oke? Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita ke pembahasan soal yang pertama nih. Sebuah solenoid yang panjangnya 50 cm. Jadi di sini kita tuliskan ya. Diketahui panjang solenoid berarti L. L-nya adalah 50 cm. Ini kita ubah dulu jadi meter ya. Berarti sama aja 50 dikali 10 pangkat min 2 meter. Bisa juga kita tuliskan 5 dikali 10 pangkat min 1 meter. Gitu ya. Nih. Memiliki 200 lilitan. Lilitan itu adalah N. N-nya adalah 200. Kemudian dialiri arus 4 ampere. Berarti I-nya adalah 4 ampere. Hitunglah induksi magnet di yang pertama ujung solenoid. Nah, ini yang ditanyakan yang pertama adalah di ujung solenoid. Nah, untuk rumus pada ujung solenoid itu bisa kita tuliskan. Karena dia di ujung ya, ingat ujung itu ada 2. Berarti 2L nanti rumusnya. B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per 2L. Gitu ya. Nanti bisa lihat di rumus sebelumnya. Nah, mu 0 itu nilainya adalah ketetapan. 4pi dikali 10 pangkat min 7 ya untuk mu 0 dikali N. N-nya di situ adalah 200 dikali I-nya adalah 4 per 2 dikali L. L-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 1. Oke. Nah, di sini 4 dikali 2 8, 8 dikali 4 32 ya. Berarti sama aja 3200 dikali 10 pangkat min 7 per 2 dikali 5 10 dikali 10 pangkat min 1. Nah, ini sama aja habis ya. Ini kan 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 1 habis. Ini kan atasnya sama aja dijumlahkan. Nah, berarti tinggal 3200 kali 10 pangkat min 7 ini juga bisa kita ubah jadi 3,2 dikali 10 pangkat min 4. Oh ya, jangan lupa di sini masih ada pi-nya ya. 3,2 pi dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Oke, ini adalah solenoida di ujung solenoid. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua yang ditanyakan itu adalah pada pusat ya, pada pusat solenoid. Nih, pusat solenoid. Pusat itu cuma satu, berarti di sini dia cuma L aja rumusnya. Berarti B atau besar induksi magnetik sama dengan mu 0 dikali I dikali N. Sama aja ya, bisa dibalik N dikali I atau I dikali N itu sama aja. Per L. Nah, mu 0 itu ketetapan nilainya 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya di situ adalah 4, N-nya adalah 200. Per L-nya di sini 5 dikali 10 pangkat min 1. Oke. 4 dikali 4 16, 16 kali 2 32, 3200 dikali 10 pangkat min 7 per 5 dikali 10 pangkat min 1. Ini aja. 32 dibagi 5 itu hasilnya 6,4 ya. 6,4. Ini kan sama aja 10 pangkat dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 7 per yang bawah tinggal 10 pangkat min 1 gitu ya. Ini kan udah dibagi sama ini hasilnya 6,4. Ini kan sama aja 10 pangkat 2 ya dikali 10 pangkat min 7. Ini sama aja 6,4. Nih, 6,4 dikali 2 dikurang 7 masih min 5 ya. Min 5 dikurang min 1. Min kali min plus berarti sama aja 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, ini adalah besar medan magnet atau induksi magnetik di pusat solenoid. Oke. Oh iya, jangan lupa di sini masih ada pi-nya ya. Nah, 6,4 pi dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi begitu ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, sekarang lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah toroid memiliki 4000 lilitan. Berarti di sini diketahui lilitan ya, berarti N-nya adalah 4000. Ini toroid ya, dialiri arus sebesar 5 ampere, berarti I-nya sama dengan 5 ampere. Apabila diketahui jari-jari lingkaran bagian dalam, di sini yang diketahui adalah jari-jari lingkaran dalam 8 cm dan jari-jari luarnya 12 cm. Berarti R dalamnya itu adalah 8 cm, kemudian R luarnya itu adalah
12 cm. Tentukan besar induksi magnet pada sumbu toroid tersebut. Nah, kita ketahui bahwasanya rumus dari toroid itu sendiri, besar induksi magnetik pada toroid itu adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2pi dikali A. Di sini A-nya kan belum diketahui nih. Justru di sini yang diketahui adalah RD dan RL-nya. Jadi kita cari dulu nilai A-nya. Ya, kita cari nilai A-nya. A sama dengan untuk rumus dari A-nya bisa kita cari ya, A sama dengan setengah dikali RD ditambah RL. Oke? Jadi nilai A-nya kita bisa tuliskan setengah jari-jari dalam ditambah dengan jari-jari luarnya. Oke, setengah jari-jari dalamnya adalah 8, jari-jari luarnya adalah 12. Berarti setengah 8 ditambah 12 itu 20 ya. 20. Setengah 20 dibagi setengah itu sama aja 10. 10 cm. Ini A-nya masih dalam bentuk cm. Sekarang kita ubah jadi meter. Berarti sama aja 10 dikali 10 pangkat min 2 meter. Bisa juga kita tuliskan 10 pangkat min 1 ya. Kan di sini sama aja 10 pangkat 1. Berarti kalau pangkat itu, kalau dikali berarti dia dijumlahkan ya. Kamu punya duit 1, utang 2. Nah, utangnya tinggal 1. Berarti 10 pangkat 1 meter. Udah ketemu nih nilai A-nya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya aja. Mu 0 itu ada ketetapan. Jadi nilainya adalah 4 dikali 4pi dikali 10 pangkat min 7 ya. Dikali I-nya di situ adalah 5 ampere. Dikali N-nya lilitannya adalah 4000 per 2pi dikali A-nya adalah 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1. 4pi dibagi 2pi tinggal 2. Berarti 2 dikali 5 10, 10 dikali 4000 jadi 40.000 dikali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 1 gitu ya. Ini min 1-nya naik. Kalau dibagi kan sama aja plus ya. Berarti ini sama aja 40.000 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini sama aja. Ini kan sama aja 4 dikali 10 pangkat 4 ya. Berarti 4 dikali 10 pangkat, ini pangkat 4 dikurang 6. Berarti masih 2. Min 2, satunya adalah Tesla. Nah, ini adalah besar medan magnet pada toroidnya. Gitu ya teman-teman. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Sebuah toroida dengan jari-jari 2 cm. Nih jari-jarinya udah ketemu ya. Berarti diketahui karena dia toroid. Toroid ya di sini. A-nya diketahui nih 2 cm. 2 cm kita ubah jadi meter ya. Berarti sama aja 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Kemudian dialiri arus sebesar 2 ampere. I-nya itu adalah 2 ampere. Jika kuat medan magnet yang timbul itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Medan magnet ya atau induksi magnetiknya atau B-nya itu 4 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Maka berapa banyak lilitan pada toroida? Yang ditanyakan adalah N-nya. Berapa nih nilai N-nya? Kita ketahui nih bahwasanya rumus dari medan magnet pada toroida itu kan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per 2pi dikali A, ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah N-nya, nilai N-nya nih. Ingat ya, kalau misalnya dia di bagian atas, nih ya, kalau dia di bagian atas, kalau dia nyebrang gitu ya, berarti dia pindah bagian bawah gitu. Sama aja ini dikali silang gitu sih. Berarti rumusnya sama aja, yang kita carikan adalah N ya. N-nya berapa nih? Berarti N-nya tetap tinggal nih. N-nya tetap tinggal di sini. Kemudian yang ini pindah, mu 0 sama I ini kan letaknya di atas. Kalau dia pindah atau nyebrang nih, berarti dia ganti pindah ke bawah. Ini B-nya di sini. Berarti pindah ke bawah. Mu 0 dikali I. Kemudian 2pi sama A ini kan letaknya di bawah. Kalau dia pindah atau nyebrang, pindah ke atas. Berarti tambahin di sini aja. 2pi dikali A. Nah, ini adalah rumus ini. Berarti sama aja kalau kita mau nyari N. N sama dengan 2pi dikali A dikali B per mu 0 dikali I. 2pi dikali A-nya di sini adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. B-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 4 per mu 0, ketetapan ya. 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya di sini adalah 2 ampere. Nah, pi sama pi coret.
2 sama 2 dicoret. 4 sama 4 habis ya. Berarti di sini tinggal 2. Di sini tinggal 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4. Berarti sama aja ditambahkan ya. 10 pangkat min 6. Per di bagian bawah ini habis semua, tinggal 10 pangkat min 7. Nah, ini sama aja 2 dikali 10 pangkat min 6 dikurang min 7. Berarti sama aja. Min 6 ditambah 7 berarti tinggal 1. 2 dikali 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 itu kan sama aja 10. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Berarti 20 lilitan. Gitu ya. Ini adalah nilai dari N-nya atau jumlah lilitannya. Oke? Gitu. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.